Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu coba baca. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang kita muliakan, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sidang sholat tarawih, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini tausiah kita judulnya konsep siasat dalam Islam. Itu kalau dibahas kok tak seminggu selesai. Konsep siasat dalam Islam. Siasat itu artinya politik, pemerintah Islam. Jadi konsep politik pemerintahan menurut Islam. Bapak Ibu jamaah, ada yang kita kenal dalam kajian, ada namanya fikih munakaah. Fikih yang berbicara tentang pernikahan, nikah. Ada namanya fikih mawaris, fikih yang membahas tentang harta warisan. Ada namanya fikih muamalah. Ada namanya fikih siasat. Nah inilah nih, fikih siasat itu perkara-perkara yang menyangkut dengan pemerintahan, dengan politik. Itu namanya fikih siasat. Ada satu kitab fikih ditinjau daripada berbagai macam mazhab. Jadi masalah-masalah khilafiyah itu ada di situ semua. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ada itu semua. Itu namanya fikih ditinjau dari berbagai macam mazhab. Bapak Ibu, ambo dan panjang-panjang. Ada 3 kriteria pemimpin Islam. 3 kriteria pemimpin menurut Islam.
Pembahasannya tentang itu pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu dia harus Islam. Itu ada ayatnya. Maka seorang muslim dilarang, bahkan menjadi haram hukumnya, dilarang oleh agama kalau memilih pemimpin yang non muslim, Yahudi atau Nasara. Jadi itu jelas. Jadi nanti kalau ada pilkada, pilpuro, pilgata, banyak pilgub, pilpres, jadilah pemimpin yang beragama Islam. Itu dasar. Yang kedua, kriteria pemimpin yang kedua, pemimpin itu dia harus alim. Ini berat Pak. Alim taat. Maka kalau kita tinjau dalam konsep Islam, seorang pemimpin itu dia bisa mengimani jamaah itu 5 waktu. Apakah dia gubernur, wali kota, presiden, itu semestinya dia alim. Sebab kalau pemimpin tidak alim, itu berbahaya. Dia akan cuek kejahatan, maksiat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pasti amar ma'ruf nahi munkarnya tidak akan tegak. Makanya itu menjadi kriteria mutlak. Dia muslim, yang kedua dia alim. Makanya nanti Bapak kalau ada calon 3 orang, lihat mana dia alim, ya kan? Yang taat ya. Dari mana kita mengukur orang itu taat? Bisa aja. Kalau orang taat itu Bapak Ibu, orang yang buat taat, orang yang benar-benar taat dari segi berbicara kelihatan. Tidak boleh, ya. Yang datang ke panti, yang datang ke rumah, yang datang ke masjid, yang datang ke musala, tidak boleh. Habis itu dia datang ke rumah kita, nanti coblos nomor 1 ya. Makanya kalau kita lihat sejarah, setelah Nabi Muhammad meninggal, itu kan digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pemimpinnya harus orang taat. Kalau pemimpin taat, pemimpin soleh, pemimpin orang-orang baik, maka mendatangkan barokah bagi negeri. Dan Bapak pernah dengar cerita Presiden Turki Kemal Atatürk 2 tahun, 10 tahun dia sekaratul maut. Sampai jasad itu tak diterima oleh tanah. Jadi dia dikuburkan di cor tanah tuh, di atas itu, di atas coran itulah dia dimakamkan. Namanya Kemal Atatürk di Turki. Itu terkenal dengan pemimpin yang sekuler. Dilarang pakai jilbab, dilarang sholat, dilarang baca Quran. Pokoknya yang simbol-simbol keagamaan itu dilarang. Maka ketika itu di era itu Turki itu dikenal negara sekuler. Di negara kita ini kebetulan ada isu-isunya Pak. Yang pakai kita tahu semua ya, yang pakai cadar dan boleh di BD, yang pakai celana cangkrang, boleh kan? Sampai toa ini diatur, toa diatur, tak boleh.
Itu syarat mutlak. Muslim, yang kedua taat, alim, yang ketiga dia tidak minta jabatan. Nah, ini kebayang. Dia dipilih, dia diangkat. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, itu kan bermusyawarah. Siapa yang akan menjadi Khalifatul Rasyidin? Ditunjuk Abu Bakar, tak mau dia. Tunjuk Umar, tak mau dia. Tak mau dia. Pada jabatan strategis Khalifatul Rasyidin. Jadi kalau ada orang yang datang menawarkan dirinya, mempromosikan dirinya, nah itu hati-hati juga. Tapi memang itulah yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat. Pilihlah saya gini. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia dilantik menjadi khalifah, apa katanya? Kata yang keluar dari mulut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi khalifah jabatannya lebih besar, kekuasaannya lebih besar dari seorang presiden. Khalifah ketika dilantik menjadi khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab yang terbayang bagi dia itu adalah jabatan. Jabatan itu adalah pertanggungjawaban. Semua juga awak sebagai suami, ada istri, ada suami, ada anak. Tanggung jawab kita sebagai suami pemimpin rumah tangga itu berat. Ada 5 kewajiban kita ini: sandang, pangan, papan, kemudian pengajaran. Pengajaran itu maja mendidik istri, tanggung jawab suami. Sandang, pangan, papan, pengajaran, pendidikan. Maka seorang suami di keluarga itu dia berhak, punya kewajiban mendidik istrinya. Jadi tidak dibagi aja. Ada orang kadang-kadang istrinya keluar dari rumah, buka orang kan, ada yang laki itu juga galaknya. Yang kelima, perhatian. Perhatian itu dengan kasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 kriteria pemimpin menurut Islam. Ada satu hadis yang terakhir mengingatkan Bapak Ibu. Apa kata Nabi kita? Salasun la yatakallamu Allahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihi. Hadis sahih. Ada 3 kelompok, 3 golongan manusia di akhirat. Allah tidak berkata-kata sama dia. Wala tuzakkihim, Allah tak membersihkan dia. Di akhirat dibiarkan saja dia. Terakhir dia dimasukkan ke dalam neraka. Siapa dia? Pertama kata Nabi, Syekhun Zani, orang tua yang berzina. Orang ngalah duo, tapi karajonya berzina. Umurnya lah 70-an, tapi dia masih berzina dulu. Satu. Yang kedua, ini untuk pemimpin. Malakul Kanzab, pemimpin penguasa yang berdusta. Kanzab itu berdusta, bohong. Malakul, pemimpin penguasa, bisa anggota DPR, bisa bupati, bisa wali kota, bisa gubernur, bisa presiden. Kanzab, berdusta. Di orang kece itu bengah aja. Banyak. Yang ketiga kata Nabi, Ailun mustakbar, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, Pak Bu, itu ajar kan? Ada yang disombongkan.
Tapi kalau nyoba saya, sombong, aku luar biasa. Awak sapu ni dia macam. Kalau nyoba jalan, hidungnya tak ada. Ahilun mustakbar, orang miskin yang sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah secara garis umum karena waktu konsep siasat menurut Islam. Harapan kita tentu Bapak Ibu berharap kepada kita semua ke depan beberapa bulan kita akan memilih pemimpin di negeri. Maka tugas kita seorang muslim, pilihlah pemimpin yang muslim, yang taat, pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pemimpin yang dekat dengan ulama. Insya Allah kalau negeri dimanapun muslim berada, di situ dipimpin oleh negeri oleh pemimpin yang soleh yang taat, insya Allah keberkahan Allah itu akan dicurahkan, termasuk kota Dumai yang kita cintai. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.